Taiwan negara di Asia Timur. Republik Tiongkok atau Taiwan adalah sebuah negara dengan pengakuan terbatas di Asia Timur yang saat ini wilayahnya mencakup daerah Pulau Formosa, Kepulauan Penghau, Kabupaten Kinmen, Kepulauan Lienchiang dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kata Taiwan biasanya digunakan untuk merujuk kepada Republik Tiongkok secara keseluruhan, sementara istilah Tiongkok lebih merujuk kepada Republik Rakyat Tiongkok, yang menguasai daratan Tiongkok. Sejarah Republik Tiongkok sendiri bermula di wilayah yang saat ini adalah negara Tiongkok dan Mongolia, setelah runtuhnya pemerintahan dinasti Qing pada tahun 1912 menandakan berakhirnya era pemerintahan Kekaisaran Tiongkok. Pemerintahannya di Tiongkok Daratan dan Mongolia berakhir pada tahun 1949 saat Partai Komunis Tiongkok mengambil alih Tiongkok Daratan dari pemerintahan Partai Nasionalis Tiongkok, Partai Kuomintang, dan Mongolia Merdeka. Pemerintah pusat Republik Tiongkok dipindahkan dari Nanjing, Tiongkok Daratan ke Taipei, Pulau Formosa, di mana mereka terus mengklaim sepihak bahwa dirinya adalah pemerintah tunggal seluruh negara Tiongkok yang sah. Karena Republik Tiongkok tidak sepenuhnya dikalahkan, maka Republik Tiongkok kini disebut negara sisa, kawasan bebas Republik Tiongkok. Namun pada masa yang sama, pemerintahan komunis di tanah daratan mengklaim menjadi negara pengganti Republik Tiongkok di seluruh negara Tiongkok dan menganggap pemerintahan nasionalis di Pulau Formosa dan pulau sekitarnya tidak sah. Dari pendiriannya di Tiongkok Daratan dan Mongolia hingga pemindahannya ke Pulau Formosa, Republik Tiongkok telah dikatakan sebagai suatu produk partai nasionalis, sebuah partai politik yang muncul sebagai hasil revolusi yang telah mendirikan negara republik, sekalipun partai itu kini menjadi yang terbesar kedua di Republik Tiongkok. Pemerintah Republik Tiongkok kini telah mengukuhkan kedudukannya di Pulau Formosa. Oleh sebab itu, mereka tidak lagi menuntut hak pemerintahan di Tiongkok Daratan. Dewan Undangan Nasional juga telah meluluskan perubahan konstitusi untuk memberikan penduduk Formosa, Penghau, Kinmen, dan Lienchiang satu-satunya hak memerintah republik melalui pemilu, melantik presiden dan keseluruhan anggota legislatif serta bersama dalam pemilu mengesahkan amandemen konstitusi Republik Tiongkok. Ini menandakan bahwa pemerintah Republik Tiongkok mengakui bahwa hak pemerintahannya terbatas pada kawasan sisanya saja. Reformasi yang dimulai oleh Republik Tiongkok di Pulau Formosa pada tahun-tahun 1980-an dan tahun-tahun 1990-an ini telah mengubah Republik Tiongkok dari negara autokrasi ke suatu negara demokrasi. Pulau Formosa pernah diduduki oleh Belanda pada tahun 1624. Kemudian diambil alih oleh Chang Kung, Kok Singa, pada tahun 1662, seorang loyalis dinasti Ming ketika dinasti Ming mengalami kekalahan di daratan Tiongkok dan digantikan oleh dinasti Qing, dan mendirikan pemerintahan baru dengan nama Kerajaan Tungning di Pulau Formosa pada 1662 dengan ibu kota Tainan. Kerajaan Tungning melakukan serangkaian operasi militer dan upaya untuk kembali merebut Tiongkok Daratan yang sudah dikuasai oleh dinasti Qing. Dinasti Qing akhirnya merebut pulau ini, Pulau Formosa, dari tangan Kerajaan Tungning di bawah pimpinan Admiral Silang sampai Jepang kemudian menduduki pulau ini pada 1895. Wilayah Pulau Formosa dan pulau sekitarnya yang secara resmi merupakan wilayah Republik Tiongkok pernah menjadi jajahan Jepang setelah peperangan Tiongkok-Jepang pada 1894-1895, ketika daratan Tiongkok masih berada di bawah dinasti Qing dari Manchuria yang berbuah kekalahan Tiongkok dan perjanjian Shimonoseki pada 1895, sampai berakhirnya masa Perang Dunia II dan Pulau Formosa dan pulau sekitarnya diambil alih oleh pemerintahan Republik Tiongkok. Akhir dinasti Qing.
Republik Tiongkok didirikan pada tahun 1912 menyusul revolusi yang dilancarkan oleh Sun Yat-sen, pemimpin pertama Republik Tiongkok, melawan pemerintahan dinasti Qing. Di kemudian hari, sesuai dengan tradisi pemerintahan di Tiongkok, tahun pemerintahan diganti menjadi tahun 1 Republik untuk tahun 1912 Masehi. Republik Tiongkok beribu kota di Nanjing. Selepas kekalahan yang dialami Jepang pada Perang Dunia II, Pulau Formosa dan pulau sekitarnya telah diberikan kepada Republik Tiongkok. Republik Tiongkok khususnya di Pulau Formosa diperintah oleh pemerintahan militer yang korup, lantas terjerumus ke dalam keadaan kalang kabut yang mencapai puncaknya pada peristiwa 228. Keadaan darurat telah dihadirkan pada tahun 1948. Setelah Perang Saudara Tiongkok, pada tahun 1949, Republik Tiongkok dipimpin oleh Chiang Kai-shek yang berhaluan nasionalis kalah dari Perang Saudara dengan Partai Komunis Tiongkok pimpinan Mao Zedong dan pemerintah pusat Republik Tiongkok. Dipindahkan dari Nanjing, Tiongkok daratan ke Taipei, Pulau Formosa. Mao Zedong kemudian memproklamirkan berdirinya negara baru Republik Rakyat Tiongkok di Beiping, yang kemudian diubah namanya menjadi Beijing dan ditetapkan sebagai ibu kota negara baru tersebut. Semasa era Perang Dingin, Republik Tiongkok dicap sebagai Tiongkok demokrasi, dan merupakan suatu bentuk penentangan terhadap komunisme, sedangkan Republik Rakyat Tiongkok dipandang sebagai Tiongkok Merah atau Tiongkok Komunisme. Pemerintahan Republik Tiongkok yang sudah berdiri sejak tahun 1912 diakui sebagai satu-satunya pemerintah seluruh Tiongkok daratan, Mongolia, dan Pulau Formosa dan pulau sekitarnya yang sah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kebanyakan negara hingga tahun-tahun 1970-an. Republik Tiongkok terus berada di bawah pemerintahan darurat seperti yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Darurat selama pemberontakan komunis, dan pemerintahan satu partai hingga 4 dekade dari tahun 1948 hingga 1987, saat Presiden Chiang Ching-kuo dan Lee Teng-hui, yaitu presiden pertama merupakan keturunan penduduk asli setempat, secara berangsur-angsur meliberalisasi dan mendemokrasi sistem pemerintahan. Pada tahun 2000, Chen Shui-bian dari Partai Progresif Demokrat memenangi pemilu presiden dan menjadi presiden pertama Republik Tiongkok yang bukan berasal dari Partai Kuomintang. Dalam pemilihan presiden yang berlangsung pada tahun 2004, setelah insiden 319 yang terjadi satu hari sebelum hari pemilu, Chen dan Wakil Presiden Anetelu ditembak sewaktu berpawai dalam satu kampanye di kota Tainan. Chen dilantik kembali sebagai Presiden Republik Tiongkok dengan kemenangan tipis 0,2%. Partai pimpinan Chen juga gagal menguasai Dewan Majelis dengan memenangkan mayoritas kursi, dan kalah atas Partai Nasionalis yang menginginkan penyatuan kembali dengan Tiongkok daratan pada tahun 2005. Namun, Partai Progresif Demokrat berhasil menguasai Dewan Nasional Republik Tiongkok. Kependudukan penduduk Republik Tiongkok Taiwan umumnya beretnis Tionghoa, terutama memiliki hubungan erat dengan wilayah Tiongkok di daerah Fujian dengan subetnis Hokkien, subetnis yang juga terdapat di negara-negara kawasan Asia Tenggara yang umumnya hidup dari sektor perdagangan, bahkan secara real adalah penggerak roda ekonomi di kawasan itu. Selain itu juga imigran dari Tiongkok daratan dan Mongolia terutama sejak Perang Dunia II dan Perang Saudara di Tiongkok daratan pada tahun-tahun 1940-an itu. Juga ada penduduk Formosa asli, juga disebut suku asli aborigin Taiwan yang berbahasa Austronesia, para imigran dari India, Filipina dan Indonesia baik yang tinggal menetap menjadi warga negara Republik Tiongkok Taiwan atau yang menjadi pekerja migran. Ekonomi Republik Tiongkok. Ekonomi Republik Tiongkok Taiwan sebelum abad ke-20 hampir keseluruhannya berbentuk pertanian. Namun pertanian kini hanya menyumbang 2% PDB, kurang dari 35% pada tahun 1952.
Industri-industri yang dahulunya dijalankan buruh kini diambil alih oleh keuangan dan teknologi yang intensif. Republik Tiongkok Taiwan telah menjadi mitra beberapa negara seperti Amerika Serikat, Britania Raya, Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan termasuk di Tiongkok Daratan dan Mongolia. Kini terdapat 50.000 perusahaan Republik Tiongkok Taiwan di negara Republik Rakyat Tiongkok. Semasa penjajahan Jepang, 1895-1945, industrinya mulai dibangun, dengan orang Jepang membangun sebagian besar infrastruktur yang menolong ekonomi Pulau Formosa dengan pesat. Contohnya landasan kereta api yang menghubungkan utara dan selatan Pulau Formosa. Berbeda dengan keadaan politik Republik Tiongkok Taiwan yang selalu bergejolak baik karena kepentingan partai politik di Republik Tiongkok Taiwan, juga karena pengaruh tekanan dan kepentingan Republik Rakyat Tiongkok, di sektor ekonomi Republik Tiongkok Taiwan tumbuh dengan pesat, khususnya di bidang industri dan perdagangan selain sektor pertanian dan pariwisata. Republik Tiongkok Taiwan modern mempunyai ekonomi kapitalis yang dinamis dengan berkurangnya keterlibatan pemerintah dalam pekerjaan dan perdagangan asing. Di samping ini, beberapa bank dan perusahaan umum milik Republik juga telah diswastanisasikan. Pertumbuhan PDB sekitar 8% dalam 3 dekade yang telah berlalu dengan ekspor yang banyak membantu. Jurang surplus perdagangan juga agak banyak, dan simpanan mata uang asing menjadi yang ketiga terbesar di dunia. Saat ini, ekonomi Republik Tiongkok Taiwan bergerak di bidang industri jasa konstruksi, perbankan, industri elektronika, komputer serta semikonduktor yang sudah diakui kualitasnya di pasar internasional, perkapalan, jasa penerbangan dan transportasi. Sebelumnya, industri di Republik Tiongkok Taiwan bergerak di bidang barang-barang domestik dan rumah tangga bahkan pada masa lalu, Republik Tiongkok Taiwan dikenal sebagai penghasil barang-barang tiruan dari produk Jepang dengan kualitas di bawah kualitas produk made in Japan khususnya di kalangan pasar Indonesia. Produk made in Taiwan berkonotasi produk tiruan dari produk Jepang. Republik Tiongkok Taiwan memiliki pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi yang cukup kuat di kawasan ini. Karena itu, bersama-sama dengan Korea Selatan, Singapura dan Hong Kong, Republik Tiongkok Taiwan dimasukkan dalam daftar negara-negara industri baru yang sudah menunjukkan ketangguhannya terutama dalam menghadapi krisis 1997. Republik Tiongkok Taiwan memiliki pusat jasa di bidang pelayaran, kargo dan penerbangan yang memiliki reputasi cukup baik dan cukup kuat. Pelabuhan Kaohsiung merupakan pelabuhan kargo yang melayani arus barang ekspor impor dari dan menuju berbagai kawasan di dunia, sebagaimana pelabuhan Singapura dan Rotterdam di Eropa. Republik Tiongkok Taiwan juga merupakan pintu gerbang investasi ekonomi di kawasan ini selain Hong Kong dan Singapura. Investasi dan pertumbuhan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok juga melalui negeri ini sekalipun sering terjadi pergesekan di bidang politik. Disebabkan pendekatannya yang konservatif kepada keuangan dan semangat kewirausahaannya yang tinggi, ekonomi Republik Tiongkok Taiwan tidak banyak terpengaruh dibandingkan negara-negara tetangganya pada krisis moneter 1997 di Asia. Akan tetapi, ekonomi dunia yang perlahan dan kebijakan yang tidak cakap telah memungkinkan ekonomi Republik Tiongkok Taiwan terpuruk pada tahun 2001. Yang lalu, yang pertama semenjak 1947. Disebabkan sumber tenaga buruh didatangkan dari Tiongkok Daratan, pengangguran juga bertambah buruk dan dijadikan isu semasa pemilu tahun 2004 lalu. Namun Republik Tiongkok Taiwan mengalami pukulan ekonomi sejak berjangkitnya wabah SARS dan flu burung, avian flu, di wilayah ini, bersama-sama dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Singapura pada tahun 2003. Sekalipun wabah ini sudah bisa diatasi, pemerintah Republik Tiongkok Taiwan sangat berhati-hati untuk mencegah terulang kembali wabah penyakit ini yang juga menyebabkan terhentinya pertumbuhan ekonomi terutama di sektor perdagangan dan pariwisata.
Karena pemerintah Republik Rakyat Tiongkok membantah Republik Tiongkok Taiwan mempunyai perhubungan resmi dengan negara-negara lain, Republik Tiongkok Taiwan seringkali menyertai Badan Ekonomi Dunia di bawah nama yang agak pelik seperti wilayah bebas cukai asing Formosa, Penghau, Kinmen dan Matsu di bawah Organisasi Perdagangan Dunia, dan Tionghoa Taipei di bawah APEC. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen,